Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambasari. Saya mahasiswi dari Stikes Sukabumi. Di sini saya akan menampilkan video tentang penyuluhan kesehatan mengenai kesiapsiagaan bencana banjir. Video ini untuk memenuhi salah satu perbaikan nilai UTS Keperawatan Bencana 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu ya, nama saya Ambasari. Saya mahasiswi dari Stikes Sukabumi. Ibu namanya siapa? Ibu Novi. Ibu Novi. Nah, baik Ibu Novi, tujuan saya ke sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan mengenai kesiapsiagaan bencana banjir. Waktunya kurang lebih 10-15 menit. Tempatnya di sini Ibu. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Insyaallah bersedia. Baik Ibu, karena Ibu bersedia, kita langsung saja mulai ya Bu ya. Ya. Nah, baik Ibu, medianya saya menggunakan PPT ya Bu ya. Ya. Nah, baik langsung ya Bu ya. Ya. Nah, Ibu, di sini ada pengertian kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi bencana banjir. Nah, Ibu, sehingga tindakan yang dilakukan pada saat dan setelah terjadi banjir dilakukan secara tepat dan efektif. Nah, sedangkan di sini ada upaya kesiapsiagaan. Nah, yang ke-1 yaitu memasang tenda ancaman pada jembatan, memasang tanda ya Bu ya, memasang tanda ancaman pada jembatan yang rendah agar tidak dilalui masyarakat pada saat banjir Ibu. Nah, kemudian ada juga mempersiapkan keperluan darurat selama banjir seperti perahu karet, bahan bakar, bahan pokok seperti makanan, minuman, obat-obatan dan lain-lain ya Bu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada melakukan perencanaan untuk evakuasi Ibu. Nah, kemudian yang keempat ada persiapan posko pengungsian. Nah, Ibu, kemudian di sini ada langkah-langkah kesiapsiagaan. Nah, di sini ada yang ke-1 efektivitas tindakan pencegahan dan mitigasi baru akan terlihat saat ancaman bahaya benar-benar terjadi ya Bu ya. Nah, kemudian yang kedua ada walaupun kita siap dengan tindakan pencegahan dan mitigasi, kita tidak pernah tahu besaran dari ancaman bahaya yang akan terjadi Ibu. Nah, kemudian yang ketiga ada upaya kesiapsiagaan itu memperkuat tindakan pencegahan dan mitigasi. Nah, kemudian ada juga pendalaman kesiapsiagaan. Nah, di sini ada bila dilihat dari istilahnya dan berdasarkan pada jenis, waktu, dan tujuan aktivitasnya, kesiapsiagaan merupakan gabungan dari dua istilah yang berbeda. Karena itu, untuk bisa memahami kesiapsiagaan dengan lebih baik lagi, nah, kita dapat mendalami istilah tersebut ya Bu ya, yaitu kesiapan, kesiagaan, kemudian kewaspadaan. Nah, Ibu, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Baik ya Bu ya, kita lanjut lagi Bu. Nah, Ibu, kemudian di sini ada aktivitas pokok terkait kesiapsiagaan. Nah, aktivitas pokok dalam kesiapsiagaan yang dapat menjadi syarat dan harus ada dalam kegiatan kesiapsiagaan dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok berdasarkan, yaitu 1. Adanya rencana untuk menghadapi bencana atau bahaya banjir sebelum dan sesudah. Nah, kemudian adanya
pembagian peran yang jelas terkoordinasi, teknis, dan spot untuk melaksanakan rencana tersebut, baik untuk sebelum maupun saat bencana banjir, Ibu. Nah, kemudian ada juga yang ketiga, adanya upaya meningkatkan kapasitas berupa pelatihan dan simulasi. Nah, kemudian selanjutnya ada juga ancaman-ancaman aktivitas kesiapsiagaan ya Bu ya. Nah, di sini ada pengukuran awal melakukan. Nah, pengukuran awal di sini ada dua. Yang ke-1 yaitu melakukan pengukuran awal terhadap resiko bahaya dan kerentanan. Nah, kemudian ada juga yang kedua yaitu membuat sumber daya yang fokus pada bahaya potensi yang mungkin memberikan pengaruh. Nah, kemudian yang kedua tadi, yang ke-1 pengukuran awal ya Bu ya. Kemudian yang kedua perencanaan. Nah, perencanaan di sini yaitu yang ke-1 memperjelas tujuan dan arahan aktivitas kesiapsiagaan. Nah, kemudian mengidentifikasi tugas-tugas maupun tanggung jawab secara lebih spesifik baik oleh masyarakat ataupun lembaga dalam situasi darurat. Nah, kemudian yang ketiga ada rencana institusional. Nah, di sini rencana institusional yaitu mengukur kekuatan dari komunitas dan struktur yang tersedia. Nah, kemudian ada juga mencerminkan tanggung jawab terhadap keahlian yang ada. Nah, kemudian yang keempat ada sistem informasi, Ibu. Nah, di sini juga ada yang kelima. Yang kelima itu pusat sumber daya. Nah, dari pusat sumber daya ini ada dana bantuan bencana, perencanaan dana bencana, mekanisme koordinasi pelayanan yang ada. Kemudian yang terakhir ada penyimpanan. Nah, yang keenam ada sistem peringatan. Nah, kemudian yang ketujuh ada mekanisme respon. Yang kedelapan terakhir ada pelatihan dan pendidikan terhadap masyarakat. Seperti itu, Ibu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Insya Allah enggak. Tidak ada ya Bu ya. Baik Ibu, bagaimana? Apakah dapat dipahami? Insya Allah dapat dipahami. Nah Ibu, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti saya akan bertanya ya Bu ya. Iya. Nah Ibu, pengertian dari kesiapsiagaan itu Ibu tahu tidak apa? Kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengantisipasi bencana banjir. Nah, bagus Ibu, betul sekali pengertian dari kesiapsiagaan itu. Nah, karena Ibu dapat memahami pertemuan hari ini. Nah, Ibu, pertemuan hari ini saya cukupkan ya Bu ya. Karena waktunya sudah habis. Saya izin untuk pulang. Besok saya akan kembali lagi untuk melakukan terapi aktivitas. Nah, waktunya 10-15 menit Ibu, sama tempatnya masih di sini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia insya Allah. Baik, kalau Ibu bersedia, nah Ibu, hari ini saya tutup. Selamat beristirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.